Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak sirkus maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyitaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi, nggak bisa juga, kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu, kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh, ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya, bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh, yang menciptakan ini. Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir terletak, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu. Dan kenapa mereka mengincar TSI? Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Sebelumnya sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus.
Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dari Hamisa Bakti, iNews melaporkan. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Dan terbaru, pihak OCI dan Taman Safari Indonesia angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami ex-pemain Oriental Sirkus Indonesia, ada Ibu Magdalena Yuli, dan kami juga sudah menghubungi pihak Taman Safari Indonesia maupun Oriental Sirkus Indonesia namun belum mendapat respon. Saya sapa dulu Ibu Magdalena. Selamat sore, Ibu. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, dengan Juno, Ibu, di studio. Terima kasih sebelumnya. Dan saya dan tim juga tidak bermaksud untuk membuka rasa trauma, tapi kami ingin coba menggali cerita dari Ibu Magdalena kalau tidak keberatan. Ibu, pertanyaan pertama yang mungkin sudah sering Anda ulang-ulang. Dari awal Anda bergabung dengan sirkus ini, saya dengar Anda mendapat pemaksaan seperti itu dari kecil. Boleh diceritakan sedikit, Bu, dari asal ketika Anda mulai bergabung di Oriental Sirkus Indonesia? Ya, ini ya Mas, saya umur 5 tahun. Baik. Dan kakak saya umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu. Itu pada saat itu sekitar tahun 1975 ya. Saya sama kakak saya berdua. Lalu kami diambil sama Pak Hadi Manansang yang pemilik sirkus itu. Oke. Ya, terus kami dibawa ke sebuah rumah di Jalan Balikpapan Petojo. Di situ saya sudah bertemu dengan Butet. Ada Butet masih sekitar umur 3 atau 2 tahun. Lalu kami di situ dilatih. Waktu kita diambil dari tempat, nggak tahu itu tempat apa. Terus mama saya kan sebenarnya kan nggak mau anaknya itu diambil. Baik. Mama saya terus meluki kami gitu kan, jangan sampai dibawa. Mama kami terus memeluk kami berdua. Terus kita diseret sama Pak Hadi itu kan. Diseret sama Hadi, dimasukin ke mobilnya si Hadi. Kita jerit-jerit, tendang-tendang, embung gitu. Kita cuma bisa seperti itu. Tapi kami dikunci karena kita orang kampung, nggak tahu cara buka mobil. Kita cuma nangis-nangis, teriak-teriak aja pada saat itu. Ya, setelah itu kami dibawa ke Balikpapan Petojo itu, kami udah mulai dilatih. Kami baru tahu ini apa gitu, tempat apa gitu. Kenapa kami dibawa ke sini gitu. Nah, ada beberapa bulan kali kami di situ ya, beberapa minggu, lalu kami dibawa ke sirkus. Nah, disitulah kita disuruh nonton, disuruh lihat gitu. Besok paginya kami langsung tuh dilatih, dibengkek gitu, pinggangnya dibengkek, terus ya pokoknya kita dilatih aja untuk yang sprint gitu, yang mudah-mudah dulu. Beberapa bulan kemudian tuh baru datang tuh seperti Ida, seperti Lisa. Butet yang di Balikpapan pun dibawa ke sirkus. Terus begitu ada teman-teman yang lain, Tati, Sri, semua tuh datang di saat itu sekitar tahun 76. Baik, Ibu Magdalena. Iya, terus kami dilatih sama-sama situ. Ibu, saya dengar juga bahwa tadinya janjinya itu diadopsi ya, Bu, untuk jadi anak. Betul, seperti itu, ingin disekolahkan. Betul seperti itu, Bu? Iya, kan setelah saya bertemu dengan orang tua saya bertanya kenapa kita sampai dikasih ke situ. Papa saya bercerita, karena papa saya dijanjikan sama Pak Hadi itu mengatakan tidak punya anak perempuan saat itu. Makanya mau mengangkat kami sebagai anaknya untuk disekolahkan ke luar negeri. Mungkin papa saya berpikiran untuk biar anaknya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, hidupnya lebih baik. Mungkin papa kami ya ini aja gitu, ngasih aja saat itu. Oke, jadi ada janji untuk tadi disekolahkan, sampai ada penyebutan ke luar negeri, Bu? Katanya akan disekolahkan, sekolah tinggi ke luar negeri, ngomongnya gitu. Oke, jadi selama Anda di OCI tadi, berarti tidak sekolah sama sekali, Bu? Janji-janji itu tidak ada?
Tidak ada, setelah dibawa ke situ kita tidak ada, kita malah dilatih. Dari situ kita ngerti, kita tetap nangis, nggak mau apa sih dilakukan seperti itu, kita nangis. Kita pengen pulang, pokoknya pikiran kita itu nggak mau berada di situ. Jadi kita dilatih, kita disekolahin cuma dengan calistung, dengan karyawan gitu, dengan karyawati di situ yang nyekolahin, yang ngajar. Nggak ada sekolah ini, nggak ada kita. Baik, jadi tidak ada tadi tidak disekolahkan seperti janji di awal dan dilatih secara paksa ya Bu ya untuk bergabung dengan sirkus. Tapi tadi Bu, kita tahu bahwa juga pihak OCI dan Taman Safari sudah buka suara dari konferensi persnya bahwa mereka menyangkal seperti itu dan menyebutkan bahwa memang tidak ada upah tapi ada uang saku. Kalau boleh kita tahu Ibu, apakah selama Anda di situ memang ada uang saku atau ada bayaran, Ibu? Tidak ada. Setelah saya remaja umur 4 atau 13 tahun, kita baru dapat uang jajan 5.000, itu pun 1 bulan. Untuk 1 bulan itu tidak dibilang uang jajan, tapi dibilangnya uang sabun. Pada saat itu kita diberi uang itu untuk membeli sabun. Itu toh. Oke, jadi uang saku tadi Anda dapat saat remaja di umur 13 tadi? Iya, sekitar 13 atau 14 tahun gitu. Dari umur 5 ketika Anda masuk ke sana ya Bu ya? Kita tidak pernah dikasih uang. Oke. Tidak pernah dikasih apa. Baik, Ibu, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ada ketika kita bicara tadi dugaan kekerasan ya Bu ya, yang dilakukan eksploitasi. Ya, emang itu makanan kami sehari-hari. Iya. Tanpa bermaksud lagi Ibu membuka trauma, karena saya tahu korban yang merasakan ini tentu akan sulit untuk menceritakan ini kepada publik. Kalau kami boleh tahu Ibu, seperti apa Bu detail misalnya bentuk kekerasan atau mungkin verbal, fisik seperti apa Bu? Misalnya contohnya ketika Anda mendapat itu. Misalnya gini ya, kita latihan, kita nggak bisa-bisa, itu kita akan kena pukul. Terus dalam pertunjukan misalnya, kita tidak pakai lipstik, kita tidak tertawa, tersenyum sama penonton, kita digamparin, masuk-masuk itu setelah show kita dipukulin. Terus seperti gagal, misalnya jatuh apa, kita dipukulin, suruh latihan sampai malam. Oke, kalau tadi juga Bu dalam konferensi pers disebutkan, nanti kita coba tayangkan lagi bahwa itu bentuk pendisiplinan, katanya benar kalau ada memang dipukul hanya pakai rotan, bukan pakai besi atau lainnya. Tapi sebelumnya Bu, sebelum Anda jawab, saya coba kita putar kembali kira-kira keterangan dari OCI dan Taman Safari berikut ini. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Karena terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya. Karena saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya. Bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang. Baik, Ibu Magdalena, tanggapan Anda silakan Bu. Kalau dibilang kita tidak terisolasi, bagaimana bisa? Soalnya kita selalu di dalam lingkungan itu, kita nggak kemana-mana. Sampai kita nggak boleh kenal sama orang luar. Terus
kita pun sama karyawan juga kita nggak boleh berbicara gitu. Terus kita cuma di lingkungan situ aja, kita hanya sesama pemain berdialognya tiap hari cuma begitu aja. Terus kalau dia bilang emang tidak pakai besi, memang nggak semua dia pakai besi. Kita ya kalau yang nggak senakal ataupun melanggar hukum itu kita ya memang kalau salah dalam pertunjukan itu ya nggak rotan, nggak apa itu pasti ditendang gitu loh. Pada saat saya main itu jatuh itu misalnya atau gagal itu kita langsung ditendang, dipukul, di rambut dijambak, dilempar kayak gitu. Memang itu kita rasakan semua. Bu, kalau disebutkan tadi itu bentuk pendisiplinan dan hal itu wajar. Anda tanggapannya, Bu? Pendisiplinan sekarang begini ya, itu kan bukan keinginan kita untuk menjadi seperti itu, menjadi pemain, gitu kan. Mereka mengatakan kepada orang tua kami untuk mengangkat kami sebagai anak. Kenapa kita tidak dijadikan seperti anak mereka yang sekolah, gitu kan? Terus yang hidupnya bermewah-mewah, enak-enak. Kenapa kita malah dijadikan ini pemain sirkus untuk nyarikan mereka uang, gitu loh. Terus kita dieksploitasi, kehidupan kita cuma seperti itu setiap hari, melelahkan, membosankan. Kita tidak ingin seperti itu. Bu Magdalena, kalau tadi disebutkan oleh Pak Tony bahwa ada sosok provokasi atau provokator di sini yang mendorong teman-teman untuk berbicara, benar Ibu? Iya, kami kan menuntut itu sudah 28 tahun yang lalu, sejak 1997. 97, oke. Dan iya 97. Itu kan dulu Vivi, karena Vivi dulu di setrum katanya di Taman Safari. Vivi itu kan dari sirkus dipindah ke Taman Safari. Nah di situlah Vivi kata mendapat penyiksaan. Karena di 97 itu saya melihat Vivi di TV, saya telepon Ida juga pada saat itu di Taman Safari. Karena Ida udah jatuh, udah nggak bisa main sirkus lagi, Ida ditaruh ke Taman Safari. Tapi dipisahkan dengan Vivi kan Ida. Jadi Ida juga nggak tahu keadaan Vivi bagaimana, Vivi juga nggak tahu keadaan Ida bagaimana gitu kan. Nah setelah saya melihat Vivi itu masuk ke TV ramai, saya telepon Ida, ada apa benar Vivi dilakukan seperti itu? Kata Ida, gue nggak tahu, cuman gue dengar ceritanya begini, gitu kata Ida. Oke, jadi benar ya Bu, tidak ada sosok provokator tadi yang seperti disebutkan? Iya, tidak ada. Ini kan awalnya kita emang dari sini 28 tahun yang lalu tuh. Karena yang saya baca juga dari 97 sudah ada temuan HAM dan ada pelanggaran disebutkan ya Bu. Betul, tapi tidak dilanjutkan laporan ini. Bukan tidak dilanjutkan. Dulu kan belum zamannya HP. Belum zaman ini kita terpisah. Pada saat itu kita sama Komnas HAM disuruh menunggu aja 97 gitu. Nah, terus setelah ini kita kan sudah zamannya medsos, kita ketemu lagi kan dari satu akhirnya kita nyambung kumpul lagi. Nah kita reunian, terus kita membentuk lagi ini, ayo bagaimana ini tadinya kita kan sudah secara baik-baik ingin kekeluargaan dengan anaknya Pak Jansen, tapi tidak mendapat respon yang baik seperti itu. Nah akhirnya kita kan lama-lama kalau kita tidak mendapat respon itu berarti mereka tidak mempunyai etikat yang baik kepada kita kan. Iya, dulu sempat tidak Bu ada usaha untuk kabur pergi seperti itu? Saya kabur tahun 86, saya kabur. Tahun 86 saya kabur bersama teman saya namanya Eva. Berhasil ya? Terus saya ditangkap lagi. Ditangkap, saya dipukulin. Dipukulin sampai berdarah-darah, muka saya ditendangin sama Pak Fran. Eva pun sama. Akhirnya Eva berhasil kabur. Saya enggak. Ibu, satu mungkin saya tahu ya cerita-cerita seperti ini pasti akan sangat sulit untuk Ibu dan teman-teman buka di publik karena ini sangat personal dan kami tentunya sangat melawan yang namanya bullying, eksploitasi, kekerasan. Kalau bicara harapan Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan dari teman-teman yang bersuara ini? Ada ganti rugi material atau seperti apa Ibu? Kami pengen keadilan. Pengen keadilan ya sama seperti teman-teman itu. Kita kan selama ini kan kita bersama-sama. Kita tidak ada yang memprovokatorin kita bersama-sama.
Cuman kalau saat ini karena kita yang ada yang di Jakarta, yang mempunyai di Jakarta gitu. Jadi kita nggak ada yang memukul Katolik kita, itu jangan salah. Oke, baik. Ibu Soalnya 97 itu kan kita sudah dipertemukan sama Komnas HAM dengan pihak Taman Safari kan, si Tony ini kan. Dan Komnas HAM dia meminta nih pihak Taman Safari kepada Komnas HAM akan diselesaikan secara kekeluargaan. Baik. Seperti itu. Nah, oke lah. Akhirnya si Komnas HAM bilang kalau memang Ibu Vivi nggak puas, bisa lanjut ke pengadilan saat itu. Tapi karena si Tony minta secara kekeluargaan, akhirnya kita ini. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kita cuma menunggu dan menunggu aja. Iya. Ibu Magdalena, terima kasih sekali untuk waktunya. Ya, sekali lagi tetap kuat. Semoga nanti ada jalan jawaban untuk semua pertanyaan Ibu dari umur 5 sampai sekarang untuk ketidakadilan yang Ibu dan teman-teman rasakan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf untuk kembali membuka cerita-cerita yang mungkin sangat personal untuk Ibu Magdalena. Terima kasih Bu. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik melaksanakan ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu Jalan Salib Kreatif yang dipersembahkan oleh pemuda Katolik Katedral Jakarta. Jalan Salib Kreatif tahun ini bertajuk Mater Purissima yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Kalau tema rangkaian dari nanti hingga Paskah, perayaan Paskah, temanya itu mengacu kepada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu dari sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Ada 5 ajaran sosial gereja yang setiap tahunnya satu demi satu. Nah, ini merupakan tahun keempat dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, maka jatuh pada tema di mana kita memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara yang lemah. Ya, untuk mengetahui informasi terkini seputar ibadah Jumat Agung, sudah ada rekan kami Amrina Rida di Gereja Katedral dan rekan Esra Ambarita di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta. Kita ke Amrina terlebih dahulu. Amrina, bagaimana jalannya ibadah misa di katedral sore ini? Silakan. Iya, Juno dan juga pemirsa, memang untuk ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada hari ini sebenarnya dibagi menjadi 3 sesi. Nah, untuk sesi yang pertama ini sudah dilaksanakan siang tadi, sekira pada pukul 12 siang. Dan untuk sesi yang kedua, ini tadi dimulai pada pukul 15 ataupun juga pada pukul 3 sore. Nah, untuk sesi yang kedua, ini bisa dilihat bahwa sekarang memang sudah selesai setelah dilaksanakan kurang lebih adalah 1,5 jam dan selesai sekira pada pukul 16.45. Nah, untuk sesi yang kedua pada ibadah Jumat Agung ini tadi dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko. Dan memang kalau misalnya kami melihat begitu dan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak Humas Gereja Katedral, pada sesi yang kedua kali ini sekiranya ada hampir 4.600 umat Katolik ataupun juga jemaat yang mengikuti. Dan memang dari pihak Gereja Katedral sendiri mengakomodir ataupun juga menyediakan 4.600 kursi yang dibagi menjadi di 4 area. Area yang pertama ini berada di area dalam gereja, ada 700 kursi, lalu juga ada di area Geraha Pemuda ada 450 kursi, dan di area tenda luar ini merupakan area tambahan yang bisa mengakomodir 250 kursi, dan juga ada Plaza Maria yang bisa mengakomodir 500 kursi. Nah, untuk ibadah Jumat Agung ini adalah ibadah yang menjadi rangkaian ataupun juga bagian dari Tri Hari Suci menuju puncak Hari Raya Paskah yang akan tiba pada hari Minggu 20 April 2023
mendatang. Dan juga ibadah ini adalah ibadah yang dilakukan untuk merenungkan dan juga memperingati misteri sengsara dan juga wafat Yesus di salib dalam pengorbanannya menebus dosa dari umat manusia. Nah, untuk sesi yang ketiga nanti masih akan dilaksanakan, dan untuk sesi yang ketiga nanti akan dilaksanakan pada pukul 18 ataupun juga pada pukul 6 petang, dan nanti akan dipimpin langsung oleh Romo Yohanes Deodatus bersama dengan Romo Andre. Kalaupun kami tadi melihat meskipun untuk sesi yang kedua baru saja selesai, namun pada saat ini sudah bisa terlihat adanya antrian dari jemaat yang akan mengikuti sesi ketiga pada nanti petang, dan juga masih sama untuk kapasitasnya juga bisa mengakomodir 4.600 jemaat pada sesi ketiga nanti. Dan memang kalau kita melihat bagaimana rangkaian ibadah di Gereja Katedral ini, selain ibadah Kamis Putih yang sudah dilaksanakan kemarin dan juga ibadah Jumat Agung, esok hari juga akan masih ada rangkaian ibadah lainnya. Di antaranya adalah ada rangkaian ibadah Misa Malam Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu sore hingga Sabtu malam, dan juga puncaknya nanti akan dilaksanakan Misa Hari Raya Paskah yang akan dilaksanakan pada Minggu pagi hingga Minggu sore tentunya. Dan pada hari puncaknya yakni Misa Hari Raya Paskah pada hari Minggu 20 April 2025 ini diprediksi lebih dari 15.000 umat Katolik ataupun juga jemaat akan datang dan mengikuti ibadah pada hari Minggu mendatang. Secara keseluruhan untuk tema yang diambil oleh Gereja Katedral ini bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan juga miskin, yang memiliki makna pentingnya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Kalau kami bisa menyampaikan, memang selama prosesi ibadah pada sesi kedua tadi berlangsung dengan hikmat dan juga khusyuk, di mana para jemaat ini menyampaikan doa-doa bukan hanya untuk umat Katolik saja, namun untuk keberkahan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kita nantikan bersama nanti Juno bagaimana prosesi ibadah sesi ketiga, dan juga kita harapkan semoga nanti ibadah ataupun juga rangkaian acara menuju puncak Hari Raya Paskah bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar. Sementara demikian, Juno. Baik, Amrina, tadi disebutkan ada 3 sesi pagi, sore, dan malam. Saat ini sudah memasuki sesi yang ketiga ya. Terima kasih, Amrina. Selanjutnya kita ke Esra di GBIP Immanuel Gambir. Esra, bagaimana di sana jalannya misa sore ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ibadah sudah berlangsung tadi sejak pukul 4 sore ataupun 16.00 di tempat saya mengabarkan di Gereja Immanuel Jakarta Pusat atau GPIB, yang mana tentunya ibadah ini sangat dilakukan dengan penuh khusyuk dan penuh hikmat dengan melantunkan lagu-lagu pujian dari Kidung Jemaat. Kemudian juga jemaat tadi sudah juga masuk pukul 4 sore, di mana juga menariknya bahwa rangkaian ibadah ini sebenarnya sudah dimulai sejak pagi dari pukul 6 pagi. Kemudian ini merupakan sesi ketiga, yang mana dalam sesi ketiga ini yakni menggunakan full service, menggunakan English service ataupun pelayanannya secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, biasanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari umat ataupun dari jemaat ini bisa memilih jam berapa atau pukul berapa nanti beribadah, mau menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau kami perhatikan tadi beberapa jemaat ataupun hampir keseluruhan jemaat ini tentunya menggunakan dress code menggunakan hitam. Kalau kita cermati bahwa mengapa menggunakan dress code hitam, tentunya ini menjadi penanda bahwa adanya ungkapan berkabung di mana sebagai tanda peringatan wafatnya Yesus Kristus di hari Jumat Agung ini. Dan tentunya dalam rangkaian ibadah tadi, sebelum tadi puji-pujian juga dilakukan, di tengah-tengah ibadah atau setelah ibadah ini juga dilakukan sakramen kudus atau perjamuan kudus, yang mana menariknya di Gereja Immanuel ini sakramen kudusnya dilakukan dengan konsep meja bundar. Jadi jemaat ini diundang per baris sekitar 10 hingga 20 untuk datang ke tengah, kemudian melakukan perjamuan kudus dengan meminum anggur ataupun memakan roti kudus yang sudah disiapkan. Tentunya setelah nanti berlangsungnya ibadah ini masih akan ada ibadah selanjutnya, ini nanti pukul 16.00, karena kita ketahui bahwa hari ini menjadi hari peringatan ataupun biasa disebut sebagai Jumat Agung bagi umat Kristiani maupun umat Katolik. Jadi tentunya ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, nanti puncaknya adalah di hari Minggu, di mana biasanya ini disimbolkan sebagai hari kemenangan, hari kebangkitan usai dari Yesus Kristus ini diperingati hari kematiannya pada hari Jumat Agung bagi umat Kristiani maupun umat Katolik. Juno. Baik, Esra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya juga ada rekan Amrina dari Gereja Katedral. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Detasmen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sambung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasmen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta M. Galip Surya dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Usai viral, selebgram mengaku sebagai korban pelecehan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Persada Malang. Akhirnya pihak manajemen rumah sakit buka suara. Dalam keterangan persnya, manajemen rumah sakit menyebut proses investigasi internal masih belum usai. Pihak rumah sakit mengatakan untuk sementara dokter YA yang viral dilaporkan melakukan pelecehan seksual sudah diberhentikan sampai menunggu hasil lengkap dan proses hukum. Pihak rumah sakit menyebut jika terbukti adanya pelanggaran kode etik, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara proses hukum diserahkan kepada kepolisian. Kita akan melakukan adanya masih karena kejadian. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialami di tahun 2022 lalu tersebut. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Gitu. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022.
tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Terkait kasus dugaan pelecehan dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial hingga viral. Kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya satu ada yang oleh oknum dokter yang sama ini ya diperlakukan dipelecehkan klien kami ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba lalu dipeluk lalu dipaksa untuk buka bajunya lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba ya dilecehkan lah ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini ya. Bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang.
BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga kopi untuk. Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut. Keputusan ini diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana ya. Gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu ya. Ya, di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, News melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto mengatakan perbaikan sistem pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah sangat mendesak. Menurut IDI, beban dokter peserta PPDS saat ini sangat berat mulai dari jam kerja hingga soal kesejahteraan. Kembali kepada sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita harus diperbaiki, utamanya pembiayaan. Yang kedua adalah jam kerja, terutama yang pendidikan profesi, baik dokter atau koas maupun spesialis. Di negara-negara Eropa itu kita dibatasi 40 sampai 50 jam per minggu. Itu Eropa. Eropa. Sementara untuk kita yang berlaku saat ini ya, untuk kita batasannya nggak jelas. Itu beda-beda. Beda-beda. Kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran 80 jam. 80 jam. 2 kali lipatnya standar Eropa. Nah, jadi itu pangkal permasalahannya. Jadi
kita pendidikan profesi itu kan melayani pasien, ya kan. Yang harus dilindungi adalah pertama pasien itu sendiri. Betul sekali. Yang kedua dirinya sendiri juga harus dilindungi. Yang ketiga adalah institusinya. Kalau 80 jam atau di atas itu, maka dokter akan kelelahan. Betul. Bagaimana bisa dia bisa sehari operasi sekian kali karena 80 jam per minggu. Sehingga akan mengancam pasien safety untuk pasien. Begitu pun juga dengan Begitu dokternya. juga dengan dokternya capek. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi di luar negeri itu pendidikan residen itu dibayar. Jadi di Indonesia selama 4-5 tahun sekolah spesialis ya itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Ada insentif ya, tapi tidak ala kadarnya lah. Tidak sesuai dengan angka keekonomian. Itu sudah bertahun-tahun. Harusnya seorang residen itu dibayar. Akibatnya apa? Waktu sudah tersita, ya kan? Dua, tidak mempunyai penghasilan selama 4-5 tahun. Ini akan berakibat macam-macam. Timbullah salah satu faktornya bullying. Kriminal. Timbullah kriminal. Timbullah angka perceraian di tingkat residen juga besar. Tinggi ternyata ya, Dok. Ya, keempat, 4 perselingkuhan, ya kan? Itu kemarin yang dipaksa, yang suka sama suka kita nggak tahu. Lain halnya. Lain hal lagi. Nah, artinya ini harus segera urgen diperbaiki. Ya, saksikan perbincangan lengkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto dalam program One on One Jumat 18 April 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Horor kemacetan di kawasan Tanjung Priok masih berlangsung hingga Jumat siang. Kemacetan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Yosudarso, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Antrian kendaraan menuju Pelabuhan Tanjung Priok mengular hingga sekitar 1 km. Kemacetan diduga disebabkan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Jor mengarah ke Tanjung Priok terjadi dari Rabu malam hingga Jumat dini hari. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini kemacetan di Tanjung Priok, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di sekitar Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore Nata, silakan dengan update terbaru. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada sore ini di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, yang mana saat ini terpantau mengalami kembali kemacetan yang terjadi bahkan mengular hingga dengan berkilometer, terutama di arah Cilincing. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa di belakang ini sudah terlihat banyaknya antrian-antrian kendaraan dari truk kontainer yang silih berganti untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan, karena mengingat bongkar muat yang terjadi secara bersamaan ini tentunya berdampak kepada peningkatan dari volume truk kontainer yang ingin melakukan bongkar muat yang tentunya melebihi kapasitas sehingga menyebabkan antrian-antrian sampai dengan keluar pelabuhan. Dan bisa Anda saksikan juga bahwa di titik saya melaporkan ini merupakan arah sebaliknya dari arah Cilincing untuk menuju ke arah Cempaka Putih, Tanjung Priok, Mangga 2, Pluit, ini terpantau landai. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk dari 3 New Priok Container Terminal 1 terpantau terjadi kepadatan. Akibat juga tadi kami sempat berbincang juga, berdialog ketika di program Indonesia dengan Direktur Eksekutif dari Pelindo mengatakan bahwa ada juga tambahan 2 kapal yang tidak terjadwal. Ini akibat delay selama 2 minggu, akibat tertahan dari pelabuhan sebelumnya, sehingga inilah yang menjadi penyebab dari pertambahan dari kargo-kargo yang akan dibongkar muat. Dan untuk dalam satu
kargo sendiri ini melakukan bongkar muat kurang lebih memakan durasi sampai dengan 30 menit. Kemudian bahkan tadi ketika kami sedang melakukan perjalanan dan menuju ke lokasi atau titik saya melaporkan saat ini Jalan Yosudarso, kami sempat tersendat lebih dari 1 jam lantaran padatnya kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan kontainer yang melintas atau silih berganti untuk bisa masuk ke beberapa pelabuhan yang ada di sekitar tempat saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Nata Arman tadi disebutkan karena aktivitas bongkar muat yang terjadi di Priok hingga kita tahu semalam juga bahwa semuanya macet. Ada 3 jam rekan kami yang ingin pulang ke rumah juga luar biasa dan siang tadi memang masih aktivitas seperti ini. Terima kasih Nata Arman langsung dari Jalan Yosudarso Tanjung Priok. Selamat bertugas kembali. Ya, libur panjang arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak Jawa Barat padat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan meningkat. Libur panjang masyarakat memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari. Di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian sistem ganjil genap digantikan dengan one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, ada rekan kami di sana, ada Naura Syafika di Simpang Gadok. Naura, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, di sore hari ini situasi lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini terpantau ramai dan juga lancar. Oleh karena itu dari Satlantas Polres Bogor masih belum menerapkan rekayasa lalu lintas seperti adanya one way ataupun juga ganjil genap. Sehingga untuk saat ini sistem kedua arah normal baik dari arah atas maupun juga dari arah bawah. Kemudian juga jika bisa kita lihat di layar televisi Anda pemirsa, untuk situasi ini memang tidak ada lonjakan kendaraan yang begitu parah ya, sehingga memang masih belum adanya pemberlakuan sistem lainnya. Namun mengingat pada sore hari menjelang ke malam hari ini memungkinkan terjadinya ada pelonjakan, maka dari Polres Bogor ini mengantisipasi untuk memberlakukan kembali adanya sistem one way baik dari arah bawah maupun dari arah sebaliknya. Kemudian juga untuk cuaca pada saat ini memang saat ini cuacanya mendung dan juga berawan, sehingga mengingatkan untuk setiap masyarakat yang berkunjung ke puncak pada sore hari ini untuk menyiapkan jas hujan bagi yang naik kendaraan roda 2, kemudian untuk kendaraan roda 4 untuk diperhatikan kembali dikarenakan jalannya yang licin nantinya mungkin untuk hujan yang akan menyusul di sore hari hingga ke malam hari. Dan juga pastinya dari Satlantas Polres Bogor ini menghimbau untuk setiap masyarakat yang datang ke puncak untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan, kemudian juga menaati arahan dari para petugas yang ada di lapangan. Sementara itu Juno dari Puncak Jawa Barat. Baik, Naura Syafika langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Sore, dan mengawali segmen ini kami akan informasikan kembali 3 berita utama pilihan redaksi. Horor kemacetan di kawasan Tanjung Priuk masih berlangsung hingga Jumat siang. Antrian kendaraan menuju pelabuhan Tanjung Priuk mengular hingga sekitar 1 km. Kemacetan diduga disebabkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priuk. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priuk, terjadi dari Rabu hingga Jumat dini hari. Libur panjang masyarakat memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap.
Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah puncak karena bersifat situasional. Usai viral, selebgram mengaku sebagai korban pelecehan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Persada Malang, akhirnya pihak manajemen rumah sakit buka suara. Dalam keterangan persnya, manajemen rumah sakit menyebut proses investigasi internal masih belum usai. Untuk sementara, dokter YA yang viral dilaporkan melakukan pelecehan seksual sudah diberhentikan sampai menunggu hasil lengkap dan proses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecepatan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass sopir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT 1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT 1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT 1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, 1-nya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT 1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap
kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Nah itu yang terhadap kondisi. Pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Pak, penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan sakit ya Pak? Setidaknya kembali normal gitu Pak? Situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam itu kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak KSOP. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai salah satu juru bicara kepresidenan. Penunjukan ini sebagai komitmen pemerintah untuk memperbaiki komunikasi kepada publik. Sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki komunikasinya kepada publik disampaikan Presiden Prabowo saat acara Saresan Ekonomi pada 8 April 2025. Sejumlah kebijakan pun diambil untuk meningkatkan komunikasi pemerintah. Salah satunya dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Saat dikonfirmasi, Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan menjadi salah satu juru bicara Presiden Prabowo. Apakah Mas Pras sudah dilantik jadi ini juru bicara Presiden Mas yang resmi Mas untuk ke depannya? Siapa? Jenengan Mas Prasetyo. Enggak perlu dilantik, kita semua ya diharapkan menjadi juru bicara, ya terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Oh, okay. Itu yang bedanya dengan PCO Mas ya? Nggak ada, semua barang PCO tetap. Nah kita juga tetap diminta untuk membantu gitu. Oke. Ini kan evaluasi kemarin kebijakan komunikasi Presiden yang sering dianggap blunder gitu apa gimana sih Mas? Atau enggak juga. Enggak lah, ini hanya untuk memperkuat, karena itu kan kewajiban kita kan. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan juga secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan, ya kita sadari, nah akan kita perbaiki. Kira-kira begitu Mas. Penugasan baru kepada Mensesnek Prasetyo sebagai juru bicara Presiden dianggap memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik. Sementara Prasetyo membantah jika penunjukan dirinya menjadi jubir disebabkan oleh sejumlah kebijakan komunikasi Presiden yang dinilai blunder. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, tim negosiator Indonesia telah bertemu dengan sejumlah kementerian Amerika Serikat untuk membahas soal tarif impor baru Presiden Trump. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative USTR Jamieson Greer. Dalam pertemuan, keduanya menghasilkan kesepakatan yang rencananya akan dicapai dalam 60 hari ke depan. Selain bertemu dengan USTR, Airlangga juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Target utama tim negosiasi adalah menurunkan tarif impor yang dibebankan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik. Salah satunya terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu Amerika Serikat di Washington, D.C. Ya, upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan disepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah juga bahan bakar minyak. Airlangga menambahkan salah satu kendala yang ditemui pembeli di Amerika Serikat meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce. Dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika. Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al Khorayef berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda. Dalam pertemuannya, Menteri Bandar Al Khorayef menyoroti potensi kerjasama antara kedua negara. Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al Khorayef bertemu dengan sejumlah perwakilan dari pemerintah Indonesia di kediaman Duta Besar Arab Saudi Jakarta Pusat. Dalam pertemuan kali ini, Bandar Al Khorayef menyoroti peluang besar kerjasama di sektor industri dan pertambangan antara Arab Saudi dan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kunjungannya ke Jakarta dari 15 hingga 17 April 2025, di mana dirinya terlibat dalam sejumlah pertemuan untuk membahas kerjasama di sektor industri dan pertambangan di antara kedua negara. Bandar Al Khorayef menambahkan pertemuan ini juga untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. And we will work very hard together to reflect this great relation in the form of trade and investment and cooperation. We had very successful talks with several ministers and private sector today.
and we see great opportunities in industry and mining, where the two countries can complement each other. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sindo Sore. Sementara itu, skuad timnas Indonesia U17 beserta official tiba di tanah air usai menjalani kejuaraan Piala Asia U17. Meski langkah Garuda Muda terhenti, namun anak asuh Nova Arianto berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pak Manajer. Salam. Rombongan pemain timnas U17 beserta ofisial tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta CS memang gagal di perempat final Piala Asia, namun tetap mendapat pujian karena berhasil membawa pulang tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seluruh pemain dalam kondisi baik dan sehat, termasuk Coach Nova Arianto. Manajer Timnas Indonesia U17 mengucapkan terima kasih atas support seluruh masyarakat Indonesia dan memohon maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia agar kita udah terbiasa main di sana. Kemarin ketika lolos Piala Dunia, suasana aroganti bisa digambarin nggak sih Pak Manajer? Alhamdulillah lah, semua kan ada juga di medsos. Ya. Sementara Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17, mengatakan anak asuhnya akan beristirahat selama 2 bulan. Ia pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Ya, rencana kita akan libur sekitar 2 bulan sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan ke Piala Dunia dan kita lihat kapan kita akan mulai, tapi kalau sesuai dengan roadmap kita akan mulai di bulan Juli kita mulai. Untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti tentunya menjadi prioritas Garuda Muda dan akan tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.